Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memulai pelajaran kita bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa menjadi syafaat kita di hari nanti. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu membahas kitab Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada ucapan muallif, qala al-muallif rahimahullahu taala, fa idza qila laka wal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Betul? Baik, kemarin telah kita bacakan perkataan mualif ini dan kita telah jelaskan juga maksud dari perkataan Syekh ini, di mana Syekh pada ucapannya ini muqaddimah untuk pembahasan 3 poin yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti, yaitu al-usul as-salasah, di mana 3 usul ini dibangun atas pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia ketika di alam kubur nanti. Ditanyakan kepada mereka, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Atas dasar 3 pertanyaan ini maka disusunlah kitab ini, di mana ketiga pokok ini, ma'rifatu al-'abdi rabbahu, terus kemudian yang kedua ma'rifatul 'abdi dinahu wa ma'rifatu al-'abdi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pokok ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim, karena tidak mungkin terbangun suatu ibadah yang betul-betul ibadah kecuali dibangun atas 3 dasaran ini. Bagaimana mungkin seseorang hamba mengaku beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhannya, dan dia tidak mengetahui juga Rasul yang membawa risalah atau yang membawa ajaran ini ke seluruh alam semesta. Kemudian bagaimana mungkin seseorang juga bisa menjalankan ibadah yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi SAW sampaikan jika dia tidak mengetahui apa agamanya, bagaimana ibadah itu dibangun, rukunnya, syarat-syarat di dalam ibadah tersebut, maka dia harus mengenal agamanya. Maka 3 ini, ketika seseorang sudah memenuhi ketiga hal ini, terbangunlah bagi dia hakikat ibadah yang sejati. Seseorang beribadah kepada Allah, maka yang pertama kali harus dia ketahui adalah dia mengibadahi apa ataupun siapa. Tidak mungkin seseorang mengaku beribadah kepada Allah namun dia tidak mengenal Allah. Maka harus dulu mengenal siapa Tuhannya, kemudian disusul dengan mengenal Rasul yang membawa risalah ini, kemudian
disusul dengan mengetahui syariat-syariat yang ada di dalamnya, yaitu agama Islam serta seluruh dalil-dalil yang membicarakan ketiga hal tersebut. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari agama ini berdasarkan dalil. Semuanya dilandaskan terhadap dalil. Seseorang mengaku bahwasanya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dalil harus dibangun atas pengakuannya. Ketika dia mengaku bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, maka buktikan bahwasanya Allah Maha Pengasih dengan dalil. Begitu juga Nabi dan begitu juga agama ini dibangun semua atas dalil asy-syar'i. Dalil ini ada dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma'a alaihi a'immah, dan apa yang disepakati oleh para imam-imam. Paham pada kalimat ini? Perkataan musannif, perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang wa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada kalian, mal usulus thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apabila ditanyakan kepada kalian apa usul salasah yang wajib kepada setiap manusia untuk mengetahuinya, maka jawablah ma'rifatul abdi rabbahu, seseorang hamba mengetahui Tuhannya, wa dinahu, dan agamanya, wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika yang kita bahas pada pertemuan kemarin sudah cukup jelas, kita akan lanjut kepada bab selanjutnya. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Kita masuk pada al-usul al-awwal. Saya akan bacakan, silakan disimak bersama-sama kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang kitab buku ini, semoga Allah merahmati beliau, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepada kalian siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, faqul, maka jawablah, maka katakanlah, rabbi Allahu alladzi rabbani, Tuhanku adalah Allah yang Rabbani. Apa artinya Rabbani? Yang mengasuh diri, yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tidak masuk akal, tidak logik juga apabila seorang manusia memberikan makan kepada makhluk yang lainnya, namun makhluk tersebut malah disembah oleh manusia. Kita katakan sapi. Ini kedongkolan atau kedunguan manusia yang betul-betul hakiki, di mana manusia memberi makan kepada Tuhannya, kemudian yang diberi makan disembah, diminta keberkahannya, diminta rizkinya. Ini kemerosotan akal manusia. Bagaimana kesyirikan itu ternyata menyebabkan seorang manusia itu jatuh martabatnya, turun. Maka dengan tauhid Allah mengangkat martabat manusia. Dengan tauhid Allah mengangkat martabat manusia dari kebodohan. Bagaimana dikatakan syirik itu tidak bentuk dari kebodohan? Sesuatu yang bahkan tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa memberikan kepada kita mudarat sama sekali, itu kita sembah. Zat yang tidak menciptakan kita, itu kita sembah. Maka ini kemerosotan akal. Maka kesyirikan itu pantas harus dijauhi oleh setiap manusia. Kenapa? Karena menjatuhkan martabat manusia. Dengan tauhidlah hakikat martabat manusia yang mulia itu bisa tercapai, terpenuhi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya kata Syekh, alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surah Al-Fatihah ayat ke-1 atau kedua? Kedua. Baik. Wa kullu man siwallah alamun wa ana wahidun min dalikal alami. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam.
Pada ayat Allah tadi, alhamdulillahi rabbil, segala puji milik Allah, pemelihara, pencipta, pemilik alam semesta. Al-alamin, pada ayat ini kata Syekh, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Manusia, batu, tumbuhan, matahari, bumi, bulan, itu disebut dengan alam, termasuk kita, termasuk manusia. Maka Allah pencipta dan selain Allah itulah al-alamin. Pada ayat ini jelas bahwasanya hak peribadatan itu hanyalah milik Allah, karena Allah lah Rabbul Alamin. Maka alam yang menyembah sesama alam itu bukanlah menyembah Tuhan. Wa ana wahidun min dalikal alami, dan aku, kata Syekh, termasuk salah satu dari penyebutan alam yang luas ini. Wa idza qila laka bima arafta rabbak, maka jika ada orang yang bertanya kepada kalian, bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? Emang kamu pernah lihat Tuhanmu? Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Kamu mengklaim bahwa Tuhanmu itu Allah. Emang kamu sudah pernah kenalan? Emang kalian sudah pernah ketemu? Bagaimana kita menjawabnya? Maka kata Syekh, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Kita bisa mengetahuinya dengan memperhatikan ayat-ayat Allah. Di antaranya adalah yang disebut dengan kalimat ayat ini adalah al-lailu wan nahar, yaitu malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya adalah as-samawatu sab'u wa man fihinna, 7 langit yang berlapis-lapis serta segala kehidupan yang ada di dalamnya. Wal araduna as-sab'u, dan bumi yang berlapis-lapis 7 serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, serta apa yang hidup di antara langit dan bumi. 7 lapis langit serta seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Kemudian 7 lapis bumi serta segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan apa yang terletak di antara langit dan bumi, itu semua adalah makhluk Allah. Kenapa Allah membedakan malam dan siang serta matahari dan bulan disebutnya dengan ayat? Syekh menyebutkan di awalnya wa min ayatihi, dan di antara ayatnya, ayat ini maksudnya apa? Kekuasaan. Ayat-ayat ini maksudnya adalah kekuasaan. Di antara kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Matahari dan bulan, apakah makhluk Allah atau bukan? Makhluk. Kenapa Allah membedakan? Kenapa Syekh membedakan pada bagian ini? Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian menyebutkan setelahnya wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya adalah as-samawatu sab'u wa man fihinna wal araduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Kenapa Syekh membedakan matahari dan bulan ini bukan menjadi bagian makhluknya, padahal matahari dan bulan termasuk makhluk Allah? Kenapa? Ada yang tahu? Disebutkan oleh sebagian ulama, ini tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Allah menciptakan matahari dan bulan yang beredar pada porosnya. Karena penciptaan matahari dan bulan, terjadilah siang dan malam. Kesempurnaan dari bulan dan matahari mendatangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang menakjubkan. Ini tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan matahari dan bulan. Pahami baik-baik.
Kemudian karena penciptaan matahari dan bulan terciptalah malam dan siang, di mana malam manusia pergunakan untuk istirahat, di siang harinya mereka mencari rizki, di pagi harinya mereka keluar mencari nafkah, di malam harinya mereka beristirahat. Siklus ini terjadi sehingga menjadi kesempurnaan tata kehidupan yang ada. Fotosintesis terjadi di pagi hari, kemudian pengeluaran zat-zat yang tidak bergunanya terjadi di malam hari. Ini semua terjadi, kesempurnaan yang ada tersebab karena Allah menciptakan matahari dan bulan. Maka disebutkan di sini oleh Syekh, wa min bagaimana kamu bisa mengetahui Allah itu Tuhanmu? Maka jawablah dengan seperti ini, bahwasanya melihat kekuasaan yang ada di alam semesta ini, fenomena-fenomena yang menakjubkan yang ada di dalam alam semesta ini menunjukkan adanya zat, adanya Rabb pencipta, dan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Apalagi yang disebut dengan para ilmuwan hari ini dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu teori letusan, ya, atau letusan gas atau tabrakan antara dua planet besar sehingga menjadi planet bumi yang kecil dan tata surya yang lainnya. Teori Big Bang yang seperti itu sudah dikatakan itu terjadi kebetulan. Adanya gas alam semesta yang terkumpul padat kemudian meledak, terus terjadilah alam semesta. Di situ ada kosmos, ada apa semua itu. Itu terjadi secara kebetulan. Ini tidak mungkin. Yang seperti ini bagaimana mungkin dengan ledakan itu kemudian muncullah air terjun yang dari air tersebut hiduplah banyak kehidupan di dalamnya. Allah turunkan air dari langit melalui awan. Contohnya sekarang kita memahami ayat Allah diantaranya adalah awan saja. Awan beratnya berapa, Mas? Beratnya berapa? 1 juta ton. Awan beratnya, awan kita katakan awan Columbus, awan yang biasa hitam gelap yang membawa air hujan, itu beratnya berapa? Satu kumpulan besar itu bisa sampai 1 juta ton. Bagaimana mungkin benda yang seberat 1 juta ton itu bisa terbang mengambang tanpa jet, tanpa mesin turbo, tanpa sayap, tanpa ada hembusan angin? Dia terbang tanpa ada tiang yang menyokongnya. Apa yang seperti ini tercipta karena kebetulan. Manusia untuk menciptakan kapal yang bisa berlayar di atas lautan membutuhkan banyak usaha dan tenaga serta modal. Itu cuma bisa berjalan di atas lautan. Mereka mau jalan di atas lautan pun membutuhkan komponen-komponen yang ada. Kalau tanpa komponen tersebut mungkin bisa tenggelam. Seperti itu juga pesawat terbang. Namun Allah ciptakan awan yang beratnya sampai jutaan ton seperti ini, terbang tanpa sayap, tanpa mesin jet turbo, tanpa mekanik atau sopir atau pilot. Ini tercipta karena apa? Kalau bukan karena kebesaran Allah, karena adanya Sang Pencipta, the Creator. Paham? Paham sampai sini? Maka dengan memahami ayat-ayat Allah kauniyah ini kita bisa mengetahui adanya zat, adanya pencipta, dan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan satupun yang disebutkan yang pernah ada di muka bumi ini yang dikatakan sebagai Tuhan ataupun taghut yang sebanding dengan Allah. Tuhan Fir'aun katakan pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia menjawab atau raja di zamannya Ibrahim siapa? Namrud ya, Namrud yang mengatakan pada Quran surat Al-Baqarah juz 3 wa idz qala alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit.
ketika Ibrahim berdebat dengan raja tersebut, mengatakan Tuhanku Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Maka raja tersebut manggil pelayannya disembelih. Kemudian satu pelayannya dibiarkan hidup. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan juga. Maka Ibrahim mengatakan kepada raja tersebut, qala ana uhyi wa umit, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku yang menerbitkan matahari itu dari timur, maka coba kamu terbitkan matahari itu dari barat. Tantang Ibrahim kepada raja tersebut. Maka tidak ada Tuhan yang seperti Allah sampai sekarang. Silakan sebut apapun nama Tuhannya, kita bandingkan dengan segala apa yang ada di alam semesta. Tidak ada yang cocok kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang tadi yang disebutkan oleh Syekh, wal lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Kemudian di antara makhluknya adalah as-samawati sab'u wal aradun. Maka disebutkan dalilnya adalah la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Quran surah Ghafir ayat 57. Serta firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan. Maka Allah perintahkan apa? Ini ayatku, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada ayat-ayat yang aku ciptakan, tanda-tanda kekuasaanku, tapi sembahlah aku. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan engkau sembah matahari dan juga jangan engkau sembah bulan. Wasjudu lillah. Sembahlah Allah satu-satunya, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. Maksudnya matahari, bulan, siang dan malam. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian betul-betul seorang hamba yang menyembah Allah. Quran surah Al-Fussilat. Wa qauluhu ta'ala, serta firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalianlah Allah. Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit yang berlapis-lapis serta bumi, fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy, yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Malam dan siang saling berputar, beredar, tidak pernah saling rebutan. Aku duluan. Atau malam merebut siang, aku duluan. Mereka tetap beredar sesuai waktunya sehingga terjadilah 24 jam terbagi antara siang dan malam. Malam sekian jam, siang sekian jam. Andai kata kalau malam egois, besok kamu tidak boleh terbit, bagaimana? Manusia bisa mencari kerja, tumbuhan bisa fotosintesis? Tidak. Ini makhluk Allah, tapi tetap beredar, tetap tercipta dari awal penciptaannya sampai sekarang sama, tidak pernah berubah. Ini karena ada the creator, ada Allah yang memeliharanya, yang menjaga semuanya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang seluruhnya musakhkharatin bi amrih, beredar atas perintah Allah. Semuanya beredar atas perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah yang seperti ini ada Allah, ada pencipta yang mengatur, yang memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
War-Rabbu huwal ma'bud. Dan Rabb, penyebutan Rabb pada ayat ini maksudnya adalah al-ma'bud, yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, serta dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ingat apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika membicarakan segala ayat yang berbunyi ya'budun, maknanya adalah, ada yang ingat? Setiap ucapan, setiap kalimat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi ya'budun maknanya liwahidun. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liwahidun. Apa artinya liwahidun? Untuk mentauhidkan Allah. Perhatikan ayat ini. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia sekalian, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Maknanya sembahlah Tuhan kalian adalah tauhidkanlah Tuhan kalian, karena ada manusia yang menyembah Allah, namun bersamaan dengan penyembah Allah dia menyembah kepada Tuhan selain Allah juga. Dia datang ke masjid beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, selepas dari masjid dia datang ke kuburan. Maka yang seperti ini i'budu juga, namun tidak yuwahhidu, tidak mentauhidkan. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap kalimat dalam ayat Quran yang berbunyi abida ya'budu, itu artinya wahada yuwahhidu, mentauhidkan Allah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firash, tempat tidur kalian, tempat kalian untuk mencari makan, tempat kalian untuk beristirahat. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan dari langit tersebut Allah keluarkan, Allah turunkan air. Dari air yang turun dari langit ini ke bumi, fa akhraja bihi minats tsamarat, tumbuhlah, keluarlah tanaman, dan tanaman rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui semua kebesaran ini. Jangan membuat tandingan-tandingan untuk Allah sedangkan kalian mengetahui kebesaran Allah yang ini. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang menciptakan bumi dan langit, dari situ kalian istirahat, dari situ kalian mencari makan, dan dari situ kalian hidup. Allah kemudian turunkan air dari penciptaan langit, Allah turunkan air dari langit. Ketika air itu turun ke bumi, maka keluarlah kehidupan demi kehidupan, tanaman-tanaman, hewan-hewan. Dari situlah kalian mencari makan, rizki bagi kalian. Maka dengan kebesaran Allah yang sebesar ini, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian betul-betul mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang ayat sebelum ini, pada ayat Quran surah Al-Baqarah ini, al-khaliqu li hadhil asya', pencipta dari segala semua ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum.
Pada Quran surah Al-Fatihah tadi yang kita bacakan, alhamdulillahirabbil alamin, mencakup di dalamnya ada dua tauhid pada ayat yang kedua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Di mana tauhid asma wa sifatnya? Tauhid asma wa sifat terletak pada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mentauhidkan Allah, maka tiga usul di dalam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, tercakup di dalam surah Al-Fatihah. Maka apabila ada yang bertanya kepada kita, dalilmu apa pembagian tauhid menjadi tiga? Maka dalil kita jelas, apa yang kita baca dalam satu hari sebanyak 15 kali atau 17 kali? 17 kali, yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allah lah yang menciptakan alam semesta, maka lillahi rabbil alamin, segala pujian-pujianku, ibadahku milik Allah karena dialah yang menciptakan aku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dia memiliki sifat yang mulia, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia pengasih dan penyayang juga atau tidak? Pengasih dan penyayang juga, tapi tidak maha. Perbedaannya di mana? Manusia saling berkasih sayang. Bedanya kasih sayang Allah dan kasih sayangnya manusia. Bedanya, kasih sayang Allah tidak terbatas. Contohnya, Dia memberikan semua rezeki pada hambanya yang kafir, yang muslim. baik, memberikan rezeki kepada hambanya yang kafir ataupun yang muslim. Ini salah satu contohnya kasih sayang Allah yang tidak dimiliki oleh kasih sayang manusia. Kita apakah mungkin memberi makan kepada anak kita sehari 3 kali, kemudian ada anak orang, kita beri makan sama seperti anak kita? Apakah kasih sayangnya sama? Kalaupun dikasih makan sehari 3 kali juga sama, apakah kasih sayangnya sama? Tidak. Ini perbedaan kasih sayang manusia dan Allah. Artinya kasih sayang Allah itu sempurna, sedangkan kasih sayang manusia bersyarat. Paham sampai sini? Ini diantara tauhid asma wa sifat. Ketika kita mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang mulia serta sifat-sifatnya yang mulia juga, maka seperti ini. Allah Maha Kuasa. Kuasanya Allah dan kuasanya raja beda atau sama? Berbeda. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak terbatas waktu dan ruang. Manusia kekuasaannya terbatas di waktu dan ruang. Waktu ada umurnya, ada masanya. Ruang lingkupnya kecil. Sedangkan kekuasaan Allah tidak terbatas waktu dan ruang. Kekuasaan Allah langit bumi seluruhnya. Dan kekuasaan Allah tidak terbatas dengan waktu. Dulu Tuhannya Allah, sekarang Tuhannya pun Allah. Paham? Ini Aziz yang Maha Kuasa. Kita memahami nama-nama Allah sebesar itu nama Allah, maka yang seperti inilah, yang memiliki nama-nama yang mulia seperti inilah yang berhak untuk disembah, bukan selain itu. Maka kalau kita ditanya, jawabnya mudah ya. Apa pembagian tauhid yang 3? Kenapa kalian baginya 3? Dalilnya mana? Maka dalilnya ada. Setiap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang 3 pokok tadi: rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Semuanya, semua ayat dan hadis-hadis. Maka simpelnya kita mengambil tadi adalah ayat Quran surah Al-Fatihah ayat 2 dan 3. Di ayat kedua ada rububiyah dan uluhiyah, di ayat ketiganya asma wa sifat. Paham? Jadi kalau kita dituntut untuk berdalil, maka dalilnya hafal. Jangan sampai kita terkecoh. Kita tahu tapi nggak tahu dalilnya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal dalilnya jelas ada di depan mata kita, tapi kurang melek, kurang melek. Maka sekian pada pertemuan hari ini pembahasan kita
pada kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Semoga apa yang kita pelajari sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menjadi syafaat penyebab kita tertolong di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.